Ternyata tempat itu merupakan salah satu tempat persinggahan para leluhur naik sholat masjid di bawah masjid tua itu. Mungkin akan ada restoran atau fasilitas-fasilitas lain. Atas izinnya para leluhur dan diijabah oleh Allah sehingga hari ini kami mampu bangun itu. Agar generasi itu bisa tahu sesungguhnya cerita perjalanan para leluhur sehingga terwujud ini pembangunan jembatan lingkar. Semua ini tidak lahir begitu saja. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Yakin suatu saat sebuah keajaiban akan muncul di negeri ini. Ada pagarnya. Dulu ini masih kosong ya. Jadi menata berapa ratus meter ya? 250 meter ya? Oke, kita ikut. Ini jalan lingkar. Wah, ini sudah lumayan ini. Sudah keren lah ya untuk sebuah lokasi wisata. Untuk Anda dan keluarga silakan ke tempat ini karena di sini pasti ada situasi yang berbeda ya. Di sini di bawah tebing. Kemudian tahu tidak, pembangunan fasilitas wisata ini sebenarnya bukan hanya sekedar untuk wisata, tapi ini ada hubungannya dengan sejarah panjang negeri ini. Yang memotivasi saya membangun wisata jembatan lingkar Lapoli itu menurut cerita para leluhur di desa Babuan ini. Ternyata tempat itu merupakan salah satu tempat persinggahan para leluhur naik sholat masjid di bawah masjid tua itu. Jadi itulah sebenarnya yang menginspirasi saya bangun itu jembatan. Lalu kemudian kaitan dengan leluhur itu hubungannya dengan masjid itu sangat besar sekali karena mereka di bawah ini merupakan salah satu tempat pelabuhan mereka. Alhamdulillah kami juga sebagai pemerintah desa hari ini sekarang kita sementara lagi sudah selesai kita membangun itu rumah tempat itu peristirahatannya para leluhur itu di Sangian Rawa itu, karena itu merupakan salah satu tempat tinggalnya mereka para leluhur pada zaman itu sebelum ada masjid tua dan benteng Babuan. Jadi besar sekali hubungannya jembatan lingkar pantai Lapoli dengan ceritanya para leluhur, hubungannya dengan masjid tua Babuan sangat besar. Namun pada saat kami merencanakan pembangunan itu banyak masyarakat yang pesimis, namun saya optimis atas dukungan para leluhur. Alhamdulillah hari ini terwujudnya pembangunan jembatan lingkar itu sudah atas izinnya para leluhur dan diijabah oleh Allah sehingga hari ini kami mampu bangun itu jembatan atas dukungan para leluhur. Kerupuk gula. Jadi dengan hadirnya fasilitas wisata, geliat ekonomi juga bangkit. Ya. Dulu kita kesini belum ada tempat-tempat untuk gazebo jualan. Sekarang anak-anak ini pada jualan ya. Jualan apa tuh? Snack. Mudah-mudahan yang berkunjung ke sini bisa belajar, bukan hanya sekedar menikmati, tapi mengetahui sebenarnya ada sesuatu di balik sebuah perencanaan. Setahun yang lalu saya kesini ini belum apa-apa, dan kita apresiasi seorang kepala desa yang begitu semangatnya melahirkan ide dan didukung oleh masyarakatnya. Itulah yang selalu saya sampaikan sama generasi desa Babuan, bahwa apa yang saya lakukan saat ini jujur
agar generasi itu bisa tahu sesungguhnya cerita perjalanan para leluhur sehingga terwujud ini pembangunan jembatan lingkar. Sebelum saya jadi kepala desa, perhatian generasi dan para tokoh itu sehubungan dengan masjid dan benteng itu kan tidak ada. Apalagi tempat Sangerauro itu. Sementara Sangerauro itu bahwa satu Bakatobi itu tahu. Bahkan di Sangerauro itu merupakan tempat persinggahannya para leluhur mereka dan tahu sampai hari ini. Lalu kemudian, kenapa baru hari ini ada perhatian benteng Sangerauro itu? Karena salah satunya itu yang selalu saya berikan pemahaman kepada generasi penerus bahwa ini tempat-tempat yang sakral ini yang diberikan, yang dibuat oleh para leluhur kita. Hari ini kita generasi muda punya kewajiban untuk menjaga dan melestarikan itu. Lalu kemudian apa yang menjadi pamali-pamali yang disampaikan para orang tua kita itu perlu kita jaga. Karena itu tanpa kita sadar dampaknya itu sangat besar. Tetapi pada yang terjadi selama ini, dampak-dampak yang sudah terjadi itu tidak disadari oleh generasi dan para orang tua kita yang ada di desa ini. Alhamdulillah pada masyarakat dan generasi muda pada menyadari itu. Itu sebuah kebanggaan buat saya. Mungkin saya juga tidak punya kapasitas kemampuan untuk menjelaskan detail, tetapi atas bantuan para leluhur sehingga saya juga sedikitnya bisa menyampaikan itu kepada mereka. Bagi Anda yang belum pernah ke sini, silakan mampir ya. Sebuah lokasi wisata itu sebenarnya pasti punya latar belakang lahirnya. Tapi kita ingin minta pendapat dari pengunjung di sini bahwa pasti punya ketertarikan datang sini dan punya alasan. Saya sudah bersama salah seorang pengunjung. Pak siapa Pak? Aldi. Pak Aldi dari Bobo ya. Jauh-jauh ke sini pasti ada sesuatu yang menarik di sini menurut mungkin cerita-cerita. Sudah berapa kali ke sini belum ya? Oh, itu kedua kali. Oh, kedua kali ya. Tapi pada saat belum ya, belum seperti ini. Berarti saya sama dengan beliau. Tapi pada waktu penasaran lagi kesini lagi. Oke. Anak-anak ini. Baik, Pak Aldi, artinya kita mengunjungi sebuah lokasi wisata itu sebenarnya untuk mengajak anak-anak ini kan pembelajaran. Iya. Apa kira-kira yang menurut Bapak bisa ditanamkan kepada mereka? Saya kira yang bisa ditanamkan untuk anak-anak ini peningkatan kewisataan di utamanya di Busel ya, karena keadaan begini supaya anak-anak juga mau mengembangkan diri, mengambil perannya supaya tahu bahwa di daerah-daerah itu banyak potensi, banyak hal-hal yang bisa dikunjungi. Saya kira itu mungkin yang bisa. Artinya sebagai bagian dari daerah ini kita punya peran, Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak Aldi. Dan bagi Anda juga yang mungkin tertarik ke sini, ada yang pernah ke sini sekarang sudah banyak perubahan, termasuk saya baru untuk yang kedua kali ke sini. Waktu itu belum ada ini. Oke. Satu di antara banyak lokasi wisata, datanglah ke tempat ini. Dan masih banyak lagi potensi-potensi wisata. Kita kaya sebenarnya, tapi apakah kita mencintai potensi-potensi itu? Itu tergantung kita. Oke Pak, silakan lanjut. Busel keren. Mantap lah, oke ya. Oke, ini kita patut berikan apresiasi. Sekali lagi, kita kaya potensi, kaya sejarah, dan kaya peradaban.
bahwa di Bawang ini ada benteng yang dibangun Sarawolio pada zaman itu. Tujuannya saya dapatkan cerita sesungguhnya itu para Sarawolio membangun benteng di Bawang dilengkapi 2 benteng besar itu untuk menjaga kawasan Pulau Buton di bagian selatan dari gangguan perompak bajak laut, sehingga di atas bumbungan itu gazebo saya pasang dengan 2 buah meriam. Kemudian ketika ada yang tanya, itu yang saya jelaskan sama mereka. Nah, untuk itu saya juga sampaikan, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai tokoh untuk memberikan pemahaman sesungguhnya kepada generasi kita agar generasi ke depan tidak salah jalan, tidak salah memberikan cerita bahwa kaitannya pembangunan jembatan lingkar itu ada besar sekali dengan itu benteng dan masjid Bawang. Masjid ini di Batauga itu belum ada masjid, jadi saat Pulau Batauga ini sholatnya di atas itu. Sebanyak apapun manusia yang datang sholat di atas itu, baik itu Tardi, Batauga, Sampulawa, tidak pernah full itu masjid, tidak pernah full, selalu ada kekosongan. Jadi tempat baruga di atas itu di masjid itu merupakan tempat pertemuan, pergantian segala sesuatu kegiatan, baik itu mau salat maupun itu bahasa di sini itu posemba pada saat itu. Jadi silih berganti yang posemba di atas itu dari Batauga maupun Sampulawa. Nah, seperti itu. Makanya ada baruga. Setiap ada baruga pasti ada parabela. Di Bawang ini kan bukan tempatnya parabela kan begitu. Tapi baruga tujuannya untuk itu. Halo guys, jumpa lagi. Kali ini kita kembali mengarah ke selatan ya, di Buton Selatan. Dulu kita pernah berkunjung di salah satu tempat wisata di sini. Sebenarnya Buton Selatan sudah mulai banyak lokasi wisatanya ya. Tapi dulu kita pernah ke Jembatan Lingkar, namanya Jembatan Lapoili. Katanya sekarang ini sudah ada perubahan ya. Oke, kita mau mampir ke sana. Kebetulan saya ingin ketemu sahabat saya lagi yang keren itu ya. Dia Pak Desa, tapi saingan dengan saya kerennya. Kita ke sana guys. Pantai Lapoili di Desa Wawangi, Kabupaten Buton Selatan. Menarik sini. Silakan Anda kunjungi. Anda bisa menikmati suasana Teluk. Kemudian juga sebenarnya Anda bisa belajar tentang sejarah di sini. Tempat ini awalnya bukanlah apa-apa, tapi ketika dikaitkan dengan sejarah, mungkin itu latar belakang lahirnya. Dulu setahun yang lalu saya kesini belum masih persiapan. Sekarang kondisinya sudah banyak perubahan. Saya akan lihat di sana. Pasti Anda penasaran kan suasana di sini. Di dalam proses pembenahan. Jadi di sebelah itu nanti mungkin akan ada restoran atau fasilitas-fasilitas lain. Beberapa hari belakangan ini masyarakat itu tidak pernah betah lama di bawah. Ternyata saya kaji tempat mereka untuk istirahat duduk itu tidak ada. Jadi itu mungkin kami sekali prioritaskan untuk 2021-2022 mulai kita akan beralih ke pembangunan villa dan pembangunan WC, kemudian musola walaupun itu kecil. Sekali lagi sebuah potensi yang ada di daerah, apalagi sebuah daerah yang memiliki sejarah panjang. Saya yakin tempat ini tidak lahir begitu saja. Tempat ini lahir karena mungkin modal dari peradaban. Generasi hari ini yang memahami tentang sejarah masa lalu akan melakukan sesuatu untuk menyambung sejarah peradaban itu.
lahirnya jembatan ini, ada yang mengatakan bahwa mungkin sia-sia dilakukan seperti ini. Tapi karena kekayaan peradaban, negeri ini punya leluhur yang sudah meletakkan dasar peradaban itu. Dan kami yakin sebagai putra negeri ini, semua ini tidak lahir begitu saja. Semua ini lahir karena naluri peradaban. Kita bersyukur ada generasi yang hari ini berpikir seperti ini. Dari sejarah negeri Buton, Wawoangi sekali lagi, ini merupakan daerah yang memiliki sejarah. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Di masa lalu, berabad-abad lalu. Ketika kita generasi mampu mempelajari dan menggali sejarah itu, yakin suatu saat sebuah keajaiban akan muncul di negeri ini. Buton dengan sejarah panjangnya. Dan kalau berbicara Wawoangi, sekali lagi, ada masjid tua di atas, ada benteng di atas, dan masih ada cerita-cerita yang mungkin belum terungkap sampai hari ini. Kita tunggu, apakah itu bisa terwujud, bahwa peradaban ini memang lahir dari sejak leluhur kita sudah ada. Tergantung bagaimana generasi hari ini memanfaatkan momen untuk mengangkat kembali nilai-nilai peradaban itu. Harapan saya kepada generasi dan masyarakat untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan untuk bisa barangkali menarik minat para pengunjung. Sebab ketika kita tidak mampu menjaga ketertiban dan keamanan di dalam itu juga dapat merusak nanti citra nama desa Wawoangi. Sementara harapan kita, apa yang kita bangun di bawah itu, saya hanya sebatas membangun, dan pada saat hari ini juga saya sudah tahu dan saya sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang saya bangun ini hasilnya dari kemudian bukan untuk saya tetapi untuk generasi penunjuk. Karena di bawah itu merupakan salah satu tempat persinggahan para leluhur pada zaman itu. Jadi ketika itu kita tahu, baru kita sebagai anak cucu tidak mampu kita wujudkan itu, maka juga kita berdosa, sangat-sangat berdosa. Dan tidak ada artinya juga hidup itu, tidak ada artinya itu kalau kita tidak mampu wujudkan itu, karena kita juga ini merupakan salah satu perpanjangan dari mereka semua. Lahirnya potensi wisata itu akan menarik potensi-potensi lain seperti ekonomi. Di sini sudah mulai tumbuh usaha-usaha kecil yang standby di tempat ini. Ya, karena potensi wisata inilah mereka mampu untuk melahirkan potensi-potensi penghasilan atau ekonomi mereka, sehingga ini juga bisa menjanjikan tentunya. Anda yang ingin menyaksikan situasi yang keren, kesini ya, di pantai Lapoili. Nah, kebetulan di sini ada pengunjung yang baru saja ngos-ngosan naik dari. Dengan siapa? Dengan Sri Mulyani, Menteri Keuangan dong. Oke, kira-kira apa yang bisa kita ceritakan sehingga orang-orang harus datang ke sini? Apa yang menarik di sini? pemandangan lautnya. Lautnya. Terus warna-warni jembatannya. Bisa saya kira warna-warni perasaannya. Bukan. Oh, bukan. Dan, ada tulisan-tulisan oh iya, di sana. ada baper-baperan di bawah. Yang jelas ini wajib dihadirkan dikunjungi untuk masyarakat. Iya, Oke. dikunjungi. Sri, Ya, entah makasih. Sri apa, saya tidak tahu lanjutannya. Sri. Sri Bintang Pamungkas kah? Atau Sri Mulyani Menteri Keuangan? Bukan. Atau Sri saja? Ada Dewi Sri, Dewi Padi. Oke, saya kenapa siang-siang begini kok teduh ya? Karena didampingi oleh mendung cantik. Iya, karena ada pendamping. Oke, sekali lagi silakan ke sini di Desa Wawoangi.